Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola channel dan selalu dengan berita-berita AC Milan yang berbeda dengan yang lain. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Aku mau menyapa seluruh penggila bola, khususnya para Milanisti Indonesia dan para Rosaneri juga. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat merayakan hari Natal. I wish you a Merry Christmas dan selamat berlibur juga bagi yang lain. Biarpun berlibur, tetap dong dengan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk mensubscribe channel ini ya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sehingga kalian yang akan pertama kali mengetahui setiap video-video terbaru dari Rosa Bola. Oh ya, aku juga selalu menyertakan link di kolom deskripsi untuk profil pemain AC Milan terbaru yang sudah tayang sebelumnya ya guys. Atau kalian bisa langsung masuk playlist berita AC Milan, lalu enter play all dan tonton deh terus sambil ngopi-ngopi atau ngemil-ngemil apa gitu guys. Aku cukup takjub dengan skuad AC Milan sekarang ya guys, karena performa impresif mereka telah menuai berbagai rekor positif. Ketika menang 2-1 atas Sampdoria, Milan telah mencatatkan 8 kemenangan dalam 10 pertandingan awal. Hal terbaik mereka sejak 9 kemenangan yang dilakukan oleh skuad AC Milan tahun 1954 sampai 1955. Waktu itu kipernya si Lorenzo Buffon, backnya Cesare Maldini dan duet penyerang Nils Lidom dan Gunnar Nordahl. Kemudian untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut AC Milan berhasil mencetak minimal 2 gol dalam sebuah pertandingan Liga Italia. Milan juga telah mencetak gol di setiap 30 pertandingan Serie A terakhir mereka. Rekor baru yang mengalahkan rekor sebelumnya dengan 29 pertandingan pada tahun 1972 sampai 1973. Ini Milan zaman Om Gianni Rivera yang kesohor itu guys. Lalu mereka pun juga telah mencatatkan kemenangan tandang 7 kali berturut-turut di Serie A. Hal yang terjadi kala AC Milan dilatih oleh Nils Lidom di 1964 dan Fabio Capello di 1993. Oh ya, dari rata-rata usia, skuad AC Milan sekarang juga merupakan skuad termuda di antara 5 liga top Eropa guys. Wow. Semoga catatan rekor apik ini adalah pertanda baik dan endingnya adalah Scudetto. Amin amin amin. Nah, di pertandingan tandang melawan Sassuolo, rekor lainnya pun tercipta. AC Milan menambah catatan rekornya dengan gol tercepat sepanjang sejarah Serie A guys. Wow, gol Rafael Leao ke gawang Sassuolo pada pekan ke-13 ini terjadi ketika pertandingan baru berlangsung 6 detik. Amazing. Aku yakin banyak yang gak sempat langsung menyaksikan gol Leo ini ya. Bahkan kita sudah duduk nonton pun bisa nggak lihat tuh golnya guys. Apalagi kalau kita pas lagi chat dengan teman kita di WA, kita kayak gini nih chatnya, woi udah mulai woi. Terus teman kita balas, sudah gol coy. Mungkin kalau 19 detik baru masih terkejar ya guys. Seperti yang aku bilang tadi, gol Leo ini menjadi yang tercepat sepanjang sejarah Liga Italia. Gol itu melewati torehan gol 8 detik yang dibuat Paolo Poggi pada Desember 2001 bersama Piacenza. Hebatnya gol dari Leo ini terjadi bukan karena sebuah kebetulan, karena pelatih Stefano Pioli mengatakan bahwa terdapat 4 atau 5 skenario kick-off yang telah dirancang saat latihan. Wow. Memang ya, semua hal hebat terjadi bukan karena kebetulan saja guys. Karena aksi fantastisnya, maka di video ini aku akan mengangkat profil pemain asal Portugal ini. Sebenarnya aku sudah tertarik mengangkat profilnya waktu dia main bagus melawan Juve di musim lalu. Tapi kemudian doi agak menurun dan malah terpapar COVID-19. Nah, momen the fastest goal ever inilah yang menjadi saat yang tepat untuk mengangkat profilnya. Lalu bagaimanakah kisah awalnya sebagai pesepak bola? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola.
Pemain ini bernama lengkap Rafael Alexandre Conceição Leão dan lahir pada 10 Juni 1999 di kota Almada, distrik Setúbal. Artinya, ia adalah satu di antara 7 anggota The Class of 1999 yang dimiliki skuad Milan saat ini selain Gianluigi Donnarumma, Matteo Gabbia, Diogo Dalot, Jens Peter Hauge, Alexis Saelemaeker, dan Brahim Diaz. Oh ya guys, profil pemain-pemain di atas itu sudah tayang semua kecuali Diogo Dalot. Silakan cek di kolom deskripsi ya. Rafael Leão memulai langkahnya sebagai pesepak bola di Akademi Pemain Muda Amora FC di kota kelahirannya pada usia 9 tahun. Hanya sebentar di Amora, Leão kemudian bergabung dengan Akademi Pemain Muda Sporting Lisbon pada 2008. Sekedar info, Akademi Sporting Lisbon merupakan salah satu akademi terbaik di Eropa ya guys. Luis Figo dan juga Cristiano Ronaldo adalah alumni-alumninya. Oh ya, pemain idolaku di Liga 1 yakni Paulo Sergio juga merupakan lulusan akademi ini. Jadi top lah akademi ini ya guys. Bakat hebatnya mulai terlihat di akademi ini. Thiago Fernandes, sosok yang merupakan mentor dari si Leão ini, mengatakan bahwa Leão memiliki bakat dan cara bermain bola yang luar biasa. Ia mengatakan, saya bertemu dengannya ketika masih berusia 14 tahun. Sedikit orang yang bisa memahami cara bermainnya, ungkap Fernandes. Dia melakukan banyak hal dengan bola yang tidak bisa dilakukan pemain lain, lanjutnya. Fernandes bahkan tidak ragu menyematkan julukan pemain terbaik dari Akademi Sporting Lisbon pada Rafael Leão, mengalahkan bakat Cristiano Ronaldo di usianya. Debutnya di tim senior Sporting Lisbon akhirnya terjadi di tahun 2017. Pada 26 Mei 2017, ia tergabung dalam tim cadangan Sporting Lisbon dan langsung mencetak gol kala timnya bermain imbang 1-1 dengan tim Braga B. Ini debut langsung nyetak gol ya guys. Dari dulu sudah mencetak rekor nih pemain. 1 tahun berikutnya ia pun bermain di kompetisi kasta tertinggi Liga Portugal atau Primeira Liga. Tepatnya pada 11 Februari 2018 ia masuk menggantikan Brian Ruiz saat timnya menang 2-0 atas Feirense. Pada 2 Maret 2018 ia pun mencetak gol pertamanya ketika masuk sebagai pemain pengganti walau timnya pada akhirnya kalah 1-2 atas Porto. Saat mencetak gol, ia menjadi pemain termuda sepanjang sejarah Sporting Lisbon yang mampu mencetak gol di Primeira Liga. Wow, rekor lagi guys. Tadi di awal debutnya nyetak gol, terus pencetak gol termuda di klub, dan sekarang pencetak gol tercepat di Serie A. Ciri-ciri pemain besar deh kalau gini. Namun sayangnya penampilan sedikit menurun setelah ini dan Leão hanya mendapatkan kesempatan bermain 5 kali di semua ajang kompetisi dengan torehan 2 gol. Pada 14 Juni 2018, Leão pun dengan sepihak membatalkan kontraknya dengan alasan kejadian penyerangan fans terhadap para pemain dan staf pelatih Sporting Lisbon saat latihan. Jadi sepertinya Leão menggunakan pasal force majeure untuk membatalkan kontraknya ya guys. Kondisi ini lalu dimanfaatkan oleh klub Prancis Lille yang merekrutnya pada 8 Agustus 2018 dengan status bebas transfer. Lille bahkan langsung mengontraknya selama 5 tahun. Pilihan Rafael Leão melanjutkan karir di Prancis tidak terlepas dari saran sang ayah Antonio. Ia bermimpi Leão bisa mengikuti jejak Eden Hazard. Pilihan sang ayah terbukti tepat karena ia mendapatkan kesempatan lebih berkembang, apalagi pelatih Lille Christophe Galtier memberikan kepercayaan penuh kepada dirinya. Ia mencetak gol pertamanya bagi Lille ketika baru memperkuat tim ini, 2 kali saat mengalahkan Caen 1-0. Ia tampil gemilang bersama Lille dan mencetak 8 gol dari 26 penampilannya di semua ajang pada musim 2018-2019. Saat itu, kerjasama Leão dengan Nicolas Pepe dan Jonathan Bamba membuat Lille tak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga berbahaya saat menyerang. Di akhir musim, Lille bahkan finish sebagai runner-up Liga Prancis 2018-2019. Catatan apik ini yang pada akhirnya membuat AC Milan begitu tertarik untuk merekrutnya. Pada 1 Agustus 2019, Il Rossoneri tak ragu mengeluarkan dana 23 juta euro atau sekitar 397,5 miliar untuk membeli kepemilikannya dari Lille. Milan bahkan langsung mengontraknya selama 5 tahun hingga Juni 2024.
Ini berarti Rafael Leao sama dengan Alexis Saelemaekers, Jan Vertonghen, Ante Rebic, dan Pierre Kalulu yang langsung dikontrak 5 tahun oleh manajemen Milan. Ini langkah cerdas ya untuk membentuk skuad-skuad muda yang akan menjadi pondasi kejayaan Milan di masa depan, guys. Semoga agennya juga nggak mempengaruhi pemainnya untuk pindah dari Milan ya. Oh ya, sang adik Inter Milan kabarnya hampir saja merekrut Leao ini. Hal ini disampaikan oleh Antonio Cassano yang mengatakan Inter Milan sudah membuat kesepakatan awal dengan Rafael Leao. Untung aja manajemen Milan gercep ya dan nggak mau ditelikung dari belakang. Sama gercepnya ketika mengambil Pierre Kalulu yang bahkan belum sempat bermain di tim utama Lyon. Debutnya bersama Milan terjadi pada 25 Agustus 2019 di mana ia masuk menggantikan Samu Castillejo saat Milan mengalahkan Udinese 1-0. Pada 29 September 2019, ia lalu mencetak gol pertamanya saat Milan kalah 1-3 atas Fiorentina. Pada musim pertamanya di San Siro, Leo mampu mencetak 6 gol dari 33 penampilan di semua ajang kompetisi. Cukup produktif mengingat ia kebanyakan bermain sebagai pemain pelapis. Di musim ini, Leo telah mencetak 4 gol dan 3 assist dari 14 kali penampilannya. Catatan yang cukup bagus mengingat ia pun sempat absen beberapa pekan akibat terpapar COVID-19. Lalu bagaimana dengan karir timnasnya? Sama dengan pemain-pemain muda AC Milan lainnya, Leo pun telah malang melintang di timnas Portugal di berbagai kelompok umur. Debutnya dimulai di tahun 2015 saat memperkuat timnas U16. Ia bermain dalam 10 pertandingan dan mencetak 2 gol. Di timnas U17, ia bahkan lebih produktif dengan mampu mencetak 4 gol dari 11 kali penampilan. Puncaknya terjadi ketika memperkuat timnas U19 dengan 5 gol dari 17 kali penampilan. Sementara kalau memperkuat timnas U21, ia sempat mengalami penurunan performa dan baru bermain 12 kali dengan torehan 1 gol. Gaya main Rafael Leao kerap disebut-sebut seperti bintang PSG Kylian Mbappe. Bahkan ia disebut sebagai Mbappe Portugal. Anggapan ini ada benarnya dengan melihat kecepatan atau akselerasi yang dimiliki pemain ini. Ia dengan tiba-tiba mampu melakukan sprint-sprint pendek yang sangat susah dihentikan lawan kecuali dilanggar. Ada kemiripan kecepatan larinya dengan Ante Rebic ya guys, yang juga sang pelari cepat yang saat ini dimiliki Milan. Leo pun juga bisa ditempatkan di posisi penyerang sayap kiri dan kanan dengan sama baiknya. Posisi sebagai target man juga bisa dilakoninya walau hal ini terjadi saat sang target man utama Milan absen. Namun pemain ini juga perlu meningkatkan kemampuan kontrol bolanya. Terkadang ia sangat mudah kehilangan bola terutama saat ia bermain under form. Ia pun juga harus meningkatkan konsistensinya karena di Sporting Lisbon dan di timnas Portugal U21, ia kerap dianggap tampil angin-anginan, kadang baik, kadang tidak. Semoga sang angin tidak menular saat di Milan ya guys. Tetapi di luar itu, Rafael Leao adalah salah satu wonderkid paling menjanjikan yang dimiliki Milan. Ia pun bisa dikatakan tercipta untuk menciptakan rekor, merujuk pada beberapa rekor yang telah ia buat di klub sebelumnya. Demikian ulasan singkatku tentang sosok Rafael Leao ini. Semoga semakin banyak rekor lagi yang ia ciptakan untuk AC Milan ya guys. Semoga pula penampilannya selalu konsisten dan mampu menjadi motor serangan AC Milan selain Lord Ibra tentunya. Jika kalian punya info lain soal pemain bernomor punggung 17 ini, silakan komen di kolom komentar ya guys. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan di tahun 2021 dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagramku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga sedikit bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan dan selamat berlibur. Stay safe and well everyone. Bye. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.
back.